Hai guys, pada kali ini kita bakal mengunjungi beberapa tempat yang keren di Surabaya. Tempat ini tidak hanya mempunyai sejarah, tapi memiliki cerita unik yang bikin kamu penasaran. Kita jelajahi yuk! Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Oh iya, kalian tahu nggak sih di mana lokasi titik nol kota Surabaya? Lokasi titik nol kota Surabaya berada persis di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Jadi, titik nol kota Surabaya bukan di Tugu Pahlawan ya, tapi di seberangnya. Dulu, titik nol hanya ditandai dengan tugu kecil yang berada di halaman kantor. Karena lokasinya yang cukup tersembunyi, sehingga warga Surabaya banyak yang tidak tahu loh. Banyak warga Surabaya yang menganggap titik nol kota Surabaya itu berada di gedung balai kota. Bahkan ada yang menganggap bahwa titik nol kota Surabaya berada di Bundaran Waru. Padahal, titik nol kota Surabaya sudah ada sejak kedudukan masa Belanda. Nah, tepat 28 Desember 2018, Soekarwo, Gubernur Jawa Timur saat itu meresmikan Tugu titik nol Surabaya, sekaligus Monumen Parasamya Purnakarya Nugraha. Monumen Parasamya Purnakarya Nugraha menjadi salah satu landmark favorit di kota Surabaya, apalagi letaknya berada di pusat kota, yang dimana terdapat banyak tempat-tempat wisata di kota Surabaya. Dalam monumen ini ditampilkan kesenian-kesenian khas Jawa Timur, seperti reok Ponorogo, tari remo, penari gandrung, hingga karapan sapi. Seniman yang ditugaskan untuk membuat karya seni ini adalah seniman asal Bali, yaitu I Nyoman Nuwarta. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Oke, lanjut dari titik nol Surabaya. Di seberangnya tersebut terdapat sebuah tugu monumen pahlawan Surabaya di sini. Tugu pahlawan adalah sebuah monumen yang dijadikan markah di tanah kota Surabaya. Nah, monumen Tugu Pahlawan di belakang saya ini didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada 10 November 1952 oleh Ir Soekarno, Presiden pertama. Nah, tinggi dari monumen ini adalah 41,15 meter dan diameter atasnya itu adalah 1,3 meter. Lalu di bawahnya, diameter bawahnya itu adalah 3,1 meter. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan atau kanal lurus sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan kanal lurus mengandung makna tanggal 10 bulan 11 dan tahun 1945. Suatu tanggal bersejarah bukan hanya bagi seluruh penduduk kota Surabaya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 Surabaya, yang dimana area Surabaya berjuang untuk melawan sekutu bersama Belanda yang mencoba menjajah Indonesia kembali. Di sini ada patung di mana bernama Makam Pahlawan Tak Dikenal. Isi dari teks ini di sini adalah, di sini kau tidur dalam keabadian tanpa batas sebagai pahlawan tak dikenal, karena gugur saat berjuang tanpa pamrih membela bangsa dan negara menjadi dalam satu pusara tanpa nama.
Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian setiap 10 November mengenang peristiwa tahun 1945 ketika banyaknya pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan. Nah, di belakang saya ini ya, ada sebuah mobil bernama mobil Bung Tomo ya. Nah, merek mobilnya itu loh Opel Kapitan, dibuat oleh Jerman. Tahun pembuatannya adalah 1956 dengan ada plat yaitu N1708A. Mobil ini berwarna hitam, mobil vintage klasik. Wake from your sleep, we're drying up your tears. Today we escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us. Breaks loose. Us a song to keep us warm. Yeah. Such a chill, such a chill.
joke that you chose. O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe doel. Nah, kali ini kita berada di bangunan yang menjadi ikon tertua dan paling bersejarah di Surabaya, yaitu Jembatan Merah. Jembatan Merah ini dulunya disebut Brug de Brug atau yang dalam bahasa Belanda artinya Trade Bridge atau Jembatan Merah. Voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo. Jembatan ini dibangun pada zaman kolonial sebagai jembatan kayu yang dicat dengan warna merah yang menghubungkan dua bagian wilayah kota. Di sebelah barat sini merupakan wilayah bagi para warga Eropa di zaman kolonial. Lalu pada sebelah timur merupakan wilayah para pedagang Cina, Arab Quarter, dan penduduk lokal lainnya. Jembatan ini menjadi penghubung dua wilayah yang membuat mereka sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, yang membuat barang dari laut bisa sampai ke pusat kota melalui Sungai Kalimas ini. Bukan cuma soal perdagangan, Jembatan Merah ini juga memiliki makna yang penting bagi perjuangan Indonesia, terutama pada pertempuran yang terjadi sekitar 10 November 1945 di Surabaya. Jembatan Merah ini menjadi saksi bisu tempat di mana terjadinya pertempuran 10 November 1945 Surabaya. Zo ben ik trots op mijn geboorteland. Je blijft voor altijd als ik jou bezie. Menurut catatan yang ada, kematian Jenderal Sekutu AWS Malabi juga terjadi tidak jauh dari Jembatan Merah ini. Oleh karena itu, nama Jembatan Merah ini juga ada yang bilang diambil dari tinta darah para pejuang Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang Jembatan Merah ini bukan hanya sekedar monumen yang bersejarah. Jembatan Merah ini juga merupakan bagian dari kota tua yang memiliki bangunan-bangunan kolonial dari zaman dulu serta jalanan-jalanan kuno yang dengan nuansa tua yang sangat kuat sekali. Banyak wisatawan dan penduduk lokal yang datang untuk melihat, berfoto, atau sekedar menyusuri jejak sejarah. Halo semuanya, sekarang kita ada di Gereja Santa Maria Tak Bercela. Gereja Santa Maria ini salah satu gereja bersejarah yang punya arsitektur klasik dan cerita panjang di balik pembangunannya. Gereja Santa Maria Tak Bercela dibangun pada masa kolonial Belanda. Tujuan awalnya adalah untuk menjadi tempat ibadah bagi
umat Katolik yang tinggal di wilayah ini, sekaligus pusat penyebaran pendidikan dan pelayanan sosial. Gereja ini dikenal juga sebagai Immaculate Conception Church dan menjadi salah satu pusat kegiatan umat Katolik sejak awal pendiriannya. Dari luar aja udah kelihatan banget gaya arsitektur Eropanya dengan bangunan yang tinggi, kokoh, dan detail ukiran yang cantik. Yang menarik, struktur bangunan gereja ini sudah beberapa kali direnovasi, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Beberapa bagian interior seperti jendela kaca patri yang ada di belakang saya, dan juga ada altar dan patung-patung kudus. Suasananya adem banget, pas buat refleksi dan berdoa.